hanya ada satu cara atau jalan untuk kembali kepada Bapa, yaitu melalui Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, atau percaya kepada Dia. Karena kepada Dialah diwariskan segala sesuatunya. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, ketika manusia diciptakan sejak awal menurut rupa dan gambar Allah, tetapi manusia memilih memberontak kepada Tuhan, sehingga akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dia terusir dari Taman Eden karena manusia lebih memilih menolak Allah. Hal itu terlihat dari Kejadian pasal 3 ayat 23. Di sana dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, ketika manusia menolak Allah atau memberontak terhadap Tuhan, kemudian Tuhan mengusir manusia, ketika itulah manusia juga ingin kembali kepada Tuhan, mencari jalan supaya dia bisa kembali kepada Tuhan. Tuhan sudah membantu manusia mulai dari hukum Taurat sampai dia mengutus Anaknya yang kekasih atau Yesus Kristus, yang adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Ketika pelayanan di bumi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 6 di sana dikatakan Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi tidak ada cara yang bisa ditawarkan untuk bisa kembali kepada Bapa selain daripada melalui Yesus Kristus. Memang pada saat ini kita tahu ada begitu banyak cara atau jalan yang ditawarkan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita hanya ada satu cara atau jalan untuk kembali kepada Bapa, yaitu melalui Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, atau percaya kepada Dia. Karena kepada Dialah diwariskan segala sesuatunya, sehingga boleh didamaikan dengan manusia. Akibat dari pemberontakan manusia jatuh ke dalam dosa, seperti yang terambil dari Efesus 2 ayat 18. Di sana dikatakan, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, pertama kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, percaya kepada Bapa yang sudah mengutus Anaknya yang tunggal, sehingga kita boleh diselamatkan. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus dalam pelayanan di bumi, setelah Dia disalibkan mati untuk menebus dosa manusia, kemudian Dia dibangkitkan, namun Thomas yang disebut Didimus itu tidak percaya. Hal itu terlihat dari Yohanes 20 ayat 27 sampai ayat 29, ayat 27. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, kita harus mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Anak Tunggal Bapa yang penuh kasih. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Bapa. Dengan jalan itulah kita bisa diselamatkan. Mari kita bertobat dari segala tingkah langkah kita yang jahat ini, sehingga kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, kenapa manusia itu sulit untuk percaya? Padahal firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab itu adalah suara atau diilhamkan oleh Allah, bahwa manusia itu mempunyai kehendak bebas. Jadi dia bebas memilih jalan hidupnya. Manusia itu tidak dibuat oleh Tuhan seperti robot, tetapi punya kehendak bebas. Di sana dikatakan dalam 2
2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, ada selubung dalam mata rohani kita itu. Ada selubung yang harus disingkapkan. Siapa yang sanggup menyingkapkannya itu? Yaitu Yesus Kristus. Tuhan tidak bisa sembarang untuk menyingkapkan itu. Kita harus bertobat dulu, mempercayakan diri kepada Tuhan, karena kehendak bebas kita itu tadi. Jadi kita harus mempercayakan diri kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan kita, barulah selubung itu dibuka. Seperti yang terdapat dalam Lukas 24 ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi kitab suci yang ditulis oleh Tuhan, Alkitab yang ditulis oleh Tuhan itulah firman Tuhan yang tertulis. Kita harus memahami dari situlah, dari kitab Kejadian sampai kitab Mazmur, sampai ke kitab Perjanjian Baru. Jadi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita bisa memahaminya, bisa paham hal itu kalau Tuhan membuka selubung mata rohani kita. Kemudian kalau Tuhan membuka pikiran kita. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, memang pada saat ini di dalam dunia ini ada kurang lebih 7 miliar manusia. Ada 7 miliar manusia yang ada di dunia ini. Firman Tuhan yang dikatakan dalam Zakaria 13 ayat 9, Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, secara KTP ada 2 miliar orang yang mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa 1/3 dari 7 miliar itu dimurnikan oleh Tuhan seperti Tuhan memurnikan perak atau seperti Tuhan menguji emas. Karena jelas dikatakan dalam Matius 22 ayat 14 di sana dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa Anda dan saya dipilih oleh Tuhan. Sehingga kerajaan Allah boleh hadir di dalam hidup kita. Kerajaan surga itu nampak dalam hidup kita walaupun ada di bumi. Seperti yang terambil dari Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi pada saat kita di bumi ini pun kita akan merasakan surga itu. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, mari percaya kepada Yesus Kristus. Mari percaya kepada Bapa, sebab hanya Dialah jalan untuk kembali kepada Bapa. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.